Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Fajri Istiqomah dari kelas 5. Perkenalkan, nama saya Tasliat Wahfawah dari kelas 5. Perkenalkan, nama saya Safa Hairunisa Nufikri dari kelas 5. Selamat datang di channel Indah Deprianti. Pada channel kali ini, kami akan membahas sekilas tentang pelanggaran yang ada di Pondok Pesantren Al-Furqan. Jika kalian melanggar pelanggaran tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang serupa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu kalian bagi orang-orang yang ingin atau berkeinginan memasuki Pondok Pesantren Al-Furqan ini, saya akan memberitahu pelanggaran-pelanggaran, sanksi-sanksi apabila kalian melanggar dan akan mendapatkan sanksi. Dan saya akan menjelaskan pelanggaran ringan. Yang pertama yang pertama telat ke masjid, nah masbuk, terus telat ke sekolah. Nah, apa itu pelanggarannya yang sedang, terus apa sanksinya itu, misalkan kita itu diberi tugas oleh Ismuam atau oleh Mudabir untuk menulis supaya terbiasa menulis khot atau menulis bahasa Arab. Itu berlembar-lembar sehingga kita kecapean. Nah, itu membuat kita jerak. Nah, untuk hukuman yang lainnya, membersihkan ruangan, membersihkan WC, dan lain sebagainya. Dan pelanggaran yang kecil dan tidak terasa kita, yaitu tidak memakai name tag ke sekolah. Dan apabila kita tidak memakai name tag ke sekolah, kita akan di push up atau diskon jam, dan akan ditambah lagi hukumannya, semisal lari di lapangan. Nah, selanjutnya pelanggaran ringan itu yaitu tidak berbahasa. Apabila kita tidak berbahasa Inggris, bahasa Arab, pada waktunya, pada jadwalnya, kita akan disanksi oleh bagian atau kismu Dewan Mugoh, dan kita akan diberikan sanksi. Contohnya apa? Bisa diberikan hukumannya seperti tadi ya, hukumannya itu disesuaikan dengan tingkatan kesalahan kalian. Jika kalian melakukan pelanggaran ringan, berarti kalian juga akan diberikan sanksi yang serupa sesuai dengan pelanggaran apa yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya berkuku panjang. Apabila kita mempunyai kuku panjang, khususnya pada hari Jumat, semua santri akan dicek kuku masing-masing oleh pengurus atau mudabiroh. Dan apabila kukunya kotor atau mukenanya bau, nah maka bagian kebersihan atau kismu nadofah akan memberikan sanksi hukumannya, misalkan mencuci alat kebersihan, terus mencuci lapel, taplak meja, dan lain sebagainya. Terus lanjut ke pelanggaran sedang. Oke, di sini saya akan menjelaskan pelanggaran sedang. Bahkan jika melakukan lebih dari 3 kali pelanggaran ringan, maka pelanggaran tersebut naik tingkatan ke pelanggaran sedang. Adapun pelanggaran sedang diantaranya yaitu membawa HP atau elektronik lain keluar tanpa izin, dan baju pondok atau baju pendek. Iya. Lalu mengecat rambut atau mewarnai rambut dan mewarnai kuku dengan kutek, ya. Adapun sanksinya yaitu membersihkan ruangan, meminta tanda tangan kepada para ustadz dan ustazah, dan diberikan sanksi hukuman kayak menghafal Al-Quran, ya, dan berpidato di depan umum supaya membuat santri lebih jera lagi. Semua hukuman yang kita berikan itu memiliki dampak-dampak positif bagi diri santri sendiri. Agar apa? Agar santri memiliki rasa jerak dan tahu bahwa hal itu adalah pelanggaran dan tidak boleh dilakukan kembali. Saya akan membahas sekilas tentang pelanggaran berat. Untuk pelanggaran berat ini, mungkin ada sebagian orang luar sana menganggap hal ini adalah hal-hal yang lumrah. Pertama, yaitu adalah berholwat. Berholwat adalah berdua-duaan dengan lawan jenis dengan tidak ditemani oleh mahramnya, ya. Itu tidak diperbolehkan, atau lebih dikenal oleh kalian para kaum Hawa dan kaum Adam di luar sana. Itu adalah berpacaran.
Hal ini walaupun mau beralasan itu pacaran syar'i, pacaran islami, itu tidak akan bisa dibenarkan. Karena apapun alasannya, pacaran itu tetap dia anggap haram. Jika kalian di luar sana masih memiliki pacar dan ingin masuk ke sini, tolong putuskan. Jangan pernah berharap membawa nama pacar kalian ke sini, atau kalian akan berurusan dengan Vismu keamanan. Jikalaupun kalian telah masuk ke pondok dan kalian melakukan pelanggaran itu, siap-siap jika kalian akan menerima sanksi yang begitu berat untuk orang-orang yang melakukan pacaran tersebut. Karena tidak akan bisa ditoleransi oleh pondok, hal itu akan menimbulkan zina-zina yang lebih besar. Pacaran memang katanya memiliki dampak positif, tapi pikirkan lebih baik lagi. Lebih besar dampak positifnya ataupun dampak negatif yang diakibatkan dari pacaran tersebut. Yang kedua, yaitu ini khusus untuk kaum Adam ya. Para kaum Adam sekalian yang ada di luar sana, tolong berubah. Jika kalian menyukai rokok walaupun kata orang-orang itu nikmat, ada yang berpendapat bahwa merokok itu bisa menenangkan hati. Jika kalian masih berani merokok di sini, maka kalian akan menerima sanksi yang begitu berat. Jangan menganggap sepele walaupun hanya sebatang rokok yang kalian coba cicipi di sini. Di sini tidak akan menganggap remeh hal-hal yang biasa kalian lakukan di luar sana. Ketiga adalah berkelahi. Berkelahi mungkin di luar sana orang-orang yang berkelahi akan dianggap keren dan mungkin dianggap famous ataupun apapun itu. Namun di sini kita ingin menciptakan kader-kader yang memiliki akhlak yang baik dan juga memiliki adab dan tingkah laku yang baik dan patut dicontoh untuk lingkungan sekitarnya. Jadilah diri kalian yang mewarnai, bukan yang diwarnai oleh orang lain. Untuk pembahasan ini, untuk hukuman yang akan kalian terima jika kalian melakukan apa yang saya katakan tadi, yaitu pertama, khusus untuk kaum Adam, kalian bisa-bisa digunduli, benar-benar gundul. Kedua, untuk kaum Hawa, jika itu kaum Hawa yang melakukan, maka mereka akan mendapatkan kerudung Hawa atau menggunakan kerudung Hawa. Apa kerudung itu seperti apa bentuknya? Jika kalian ingin tahu, kerudungnya Tanyakan itu kepada saya. kerudung itu adalah kerudung yang didesain khusus para pengurus setiap tahunnya, dengan warna yang mencolok dan berbeda dari yang lainnya, dan juga ditulisi tulisan besar tahanan khawat, bisa juga Dan tahanan ditambahkan kain-kain yang gitu. Tambalan-tambalan, begitu banyak tambalan, juga bisa dituliskan tahanan bahasa sesuai dengan pelanggaran yang kalian lakukan. Semakin berat pelanggarannya, maka semakin berat pula hukumannya. Jika kalian sudah digunduli dan dihimar, maka itu sudah pasti orang tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dibilang lumrah dilakukan. Untuk hukuman yang kedua, ada juga jika kalian melakukan hal-hal tersebut dan jika kalian tidak memiliki rasa kapok atas apa yang kalian lakukan, maka bisa-bisa kalian dikeluarkan dengan cara terhormat, dan bisa jadi kalian akan dikeluarkan secara tidak terhormat. Itu semua sudah ditulis dalam aturan-aturan Pondok Pesantren Al-Furqan yang harus kalian tepati. Bahkan jika melakukan pelanggaran sedang lebih dari 3 kali, maka pelanggaran tersebut masuk ke pelanggaran berat. Dan jika melakukan pelanggaran berat lebih dari 3 kali, maka termasuk pelanggaran khusus. Maka yang memberikan sanksinya itu bukan Dewan Mudabir lagi atau pengurus, tapi para ustadz. Kalian tidak mengerti atau apa itu pengurus, jika di luar sana lebih dikenal dengan organisasi OSIS. Sama seperti itu. Mungkin sekian Sekilas tentang hukuman atau sanksi Dan peraturan yang harus kalian taati. Semoga kalian yang menonton channel ini bermanfaat. dan saya mempunyai pesan untuk kalian. Apa itu peraturan dan apa itu tujuan dibuatnya peraturan? Nah, aku bertanya misalkan kayak gini, apa sih dibuat peraturan? Terus Uti Ica jawab kayak gini, peraturan itu buat dilanggar. Nah, jangan ada kata seperti itu. Kita itu harus mencoba berani menaati peraturan itu dengan sebaik-baiknya, dengan sesabar-sabarnya. Tetapi kalau kita tidak bisa, ya sebisa-bisa mungkin kita mencoba. Harus berubah. Kalian dimasukkan ke pondok itu untuk berubah menjadi lebih baik ya, bukan berubah menjadi lebih buruk. Itu pesan dari saya. Sekian dari kami, Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. dan yang tidak berkenan dalam hati kalian. Cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.